Tias melihat Kina berjalan ke kantor, cahaya aneh melintas di bawah matanya, segera mengangkat senyum yang elegan dan sempurna. Guru Libra, setelah kejadian kemarin, aku meneleponmu tetapi ponselmu mati, membuatku terus khawatir apakah mungkin terjadi sesuatu padamu. Wajah riasannya yang halus dan ringan menunjukkan kegugupan, nada suaranya khawatir dan menyalahkan. Maaf, membuat Guru Tias khawatir, aku baik-baik saja. Kina duduk di kursi kantor dan berkata sambil tersenyum. Baguslah jika tidak apa-apa. Tias pura-pura lega. Oh iya, apakah kamu tahu? Dengar-dengar Ezikra di kelas kalian tidak datang ke sekolah hari ini. Mungkinkah karena masalah kemarin? Tidak tahu jelas, aku dengar sedang cuti sakit, Kina berkata dengan tenang. Kemarin, diperkirakan seluruh sekolah tahu bahwa Ezikra menyukainya, meskipun Ezra maju untuk mengklarifikasi kemudian. Namun, Ezikra masih bersikeras dan mengancam akan menyukai dirinya sendiri, ditambah lagi orang di belakang layar tidak diketahui, jadi dia tidak ingin orang lain berpikir bahwa dia terlalu banyak terlibat dengan Ezikra. Agar tidak meninggalkan rumor di pembicaraan orang lain. Tias melihat dia tidak ingin berbicara tentang Ezikra, jadi tidak bertanya lagi. Kemarin, kakekku ingin membantumu menekan insiden itu. Tidak disangka Tuan Muda Kedua Okto akan mengambil tindakan lebih dulu. Apakah Guru Libra melihat kakekku kemarin? Kilatan terkejut melintas di wajah kecil Kina, tidak mengerti mengapa Bu Libra ingin membantunya menekan keadaan. Dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak bertemu dengan Bu Libra, tetapi saat aku pulang tadi malam, aku melihat kakekmu di rumahku. Apa yang kakekku katakan padamu? Tias bertanya dengan cemas, memperhatikan mata curiga Kina. Dia menekan emosinya, dan menjelaskan, aku hanya merasa sangat aneh. Tuan Muda Kedua Okto sudah maju untuk menyelesaikan masalah ini. Mengapa kakek masih mencarimu? Bu Libra mencari ayahku. Tetapi aku tidak tahu apa percakapan di antara mereka. Kina merasa ini tidak begitu serius, jadi menjawab tanpa curiga. Wajah Tias sedikit berubah, matanya berkilat kedinginan. Gerakan kakek akhir-akhir ini terlalu cepat, dia begitu tidak sabar ingin membawa Kina kembali ke rumah Libra. Sore hari Kina ada kelas, saat hendak kembali ke kantor, dia bertemu Scarlett, asisten Bu Libra. Guru Libra, Master kami mencarimu. Scarlett membungkuk sedikit, memberi isyarat, silakan, berkata dengan hormat. Kina berpikir sejenak, oh, baik. Dengan niat hati Bu Libra yang ingin membantunya menekan skandal kemarin, dia harus berterima kasih padanya secara langsung. Scarlett berjalan di depan untuk memimpin dan membawanya ke pintu sebuah ruangan di kafe kampus. Guru Libra, Master ada di dalam, dorong saja pintunya dan masuklah. Terima kasih, Kina mengangguk padanya, berjalan ke dalam ruangan. Melihat Bu Libra dalam setelan tunik China, dengan punggung lurus dan ekspresi tegas duduk di sofa, matanya tajam, dan ada teko teh Longjing yang harum di atas meja. Tidak tahu ada hal apa Bu Libra mencariku, dia tersenyum anggun dan duduk di depannya. Tidak bolehkan aku mencarimu untuk minum teh? Bu Libra berkata dengan nada tergesa-gesa. Oh, Bu Libra secara khusus datang kepadaku untuk minum teh? Benar-benar membuatku tersanjung. Tersanjung, Kina tersenyum dan berkata. Bu Libra mendengus dingin. Omong-omong, aku dengar kamu ingin membantuku menekan masalah kemarin. Bagaimanapun juga, aku masih ingin mengucapkan terima kasih banyak. Kina berdiri dan membungkuk dalam-dalam pada Bu Libra. Begitu Bu Libra mendengarnya, teringat pernikahannya dengan Ezra, wajahnya tiba-tiba tenggelam. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih kepadaku, bercerailah dengan Tuan Muda Kedua keluarga Okto. Dia berkata dengan suara yang dalam dan kuat, pernikahan militer tidak boleh bercerai. Kina tersenyum cerah, tetapi diam-diam menggertakkan giginya dan berkata, Bu Libra, aku sangat berterima kasih atas keinginanmu untuk membantuku. Namun, ada tanggung jawab hukum untuk menyabotase pernikahan militer. Jangan bilang kamu sudah begitu berusia masih ingin masuk penjara. Pada pertemuan pertama, memintanya untuk mengganti suami, pertemuan ketiga, langsung memerintahkannya untuk bercerai. Terlalu memancing api amarah.
Lancang, Bu Libra berteriak marah. Kamu tidak diizinkan mengatakan hal-hal yang memberontak seperti itu, Bu Libra. Marah dapat dengan mudah menyebabkan tekanan darah tinggi, kemudian pembuluh darah pecah dan menyebabkan pendarahan otak. Kamu minum secangkir teh ini, tenangkan amarahmu. Kina buru-buru menuangkan secangkir teh untuknya, dengan nada menyanjung. Bu Libra menatapnya dengan marah, mengambil teh yang telah dituangkan olehnya. Puff, kamu gadis hantu, ingin membakar aku sampai mati? Dia memelototinya dengan marah. Kina berdiri di samping dengan polos, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Bu Libra menyekat teh di mulutnya dan memerintahkan, duduklah, ada yang ingin kukatakan padamu, oh, Bu Libra yang tampan, katakan, aku akan mendengarkannya, Kina berkata dengan nada sopan, duduk di depannya lagi. Aku ingin kamu bercerai dengan Ezra, dan aku akan memberimu 15% saham grup Libra, Bu Libra berkata dengan lugas kali ini. Kina tercengang, tidak dapat memahami permintaan anehnya. Kenapa? Dia mengerutkan kening dan bertanya, jika kamu menyetujui permintaanku, aku akan memberitahumu alasannya. Dia tidak mengizinkan cucunya menikahi siapapun di keluarga Okto. Kina berpikir. Setelah beberapa saat dia mengangkat kepalanya, melihat Bu Libra. Bu Libra, aku seorang guru dan aku tidak pandai dalam manajemen bisnis. Bisa jual berapa 15% saham grup Libra? Mata Bu Libra berkedut dengan ganas, menatapnya dengan penuh kebencian. Begitu banyak saham bisa dikatakan uang menghasilkan uang, jika tidak berfoya-foya, maka bisa memiliki makanan dan pakaian yang bagus untuk seumur hidup, tanpa khawatir apapun. Dia ternyata ingin menjualnya, secara kasar diperkirakan 2 triliun, dia mendengus marah. Kina mendengar kata-kata itu, menundukkan kepala, memainkan jari-jarinya, setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya lagi. Dengan tampang yang serakah, Tuan Muda kedua Okto mengatakan kami sudah menikah, setelah menikah, semua hartanya akan diserahkan kepadaku untuk dijaga, dan aku boleh memakainya sesuka hati. 15% saham yang Bu Libra berikan padaku dibandingkan dengan dia. Sepertinya sedikit lebih kecil, jika dia menghentikan suaranya. Jika apa? Bu Libra memelototinya dengan mata yang berapi-api. Jika kamu memberiku seluruh grup Libra, mungkin aku bisa mempertimbangkannya, Kina berkata dengan wajah kecil memberontak. Awalnya sangat bersyukur atas tindakannya yang ingin membantu dirinya, tetapi sekarang, hanya ada kemarahan yang tersisa. Bu Libra menunjuknya dengan jari gemetar, terlalu marah hingga tidak bisa berbicara. Bu Libra, aku tidak akan bercerai dengan Ezra, meskipun kamu memberiku seluruh grup Libra, aku tidak akan bercerai. Wajah Kina memerah dan berdiri, seperti kata pepatah, lebih baik merusak 10 kuil, daripada merusak satu pernikahan. Aku harap kamu tidak menyebutkan lagi masalah ini di masa depan. Aku sangat marah sekarang. Aku akan pergi dulu. Setelah berbicara, dia berbalik untuk pergi. Berhenti, Bu Libra tiba-tiba berdiri. Kina tidak berhenti, tetapi berjalan langsung menuju pintu. Bu Libra lupa dengan janji dan berkata, Kina, apakah kamu tahu bahwa aku ini adalah... Suara bum, pintu tertutup mematikan raungan Bu Libra. Berdiri di pintu ruangan, Scarlett melihat Kina keluar dan berteriak ragu, Guru Libra. Kina mengangguk kembali dengan senyum yang sangat ringan, kemudian pergi tanpa melihat ke belakang. Dia mengambil beberapa tarikan napas dalam-dalam, tangannya sedikit gemetar, bahkan tidak menyangka dia begitu berani berbicara dengan Bu Libra seperti itu. Tapi dia tidak menyesalinya, Bu Libra hanyalah orang luar baginya. Dan begitu dia membuka mulutnya, dia mengajukan permintaan seperti itu dan memintanya untuk bercerai dengan Ezra, dia tidak menganggapnya sebagai orang gila, itu sudah cukup bagus. Scarlett mengetuk pintu dan masuk ke dalam ruangan setelah melihat Kina pergi. Master, Nona kedua sudah pergi, aku memintanya untuk bercerai demi kebaikannya. Gadis itu tidak tahu diri, Bu Libra berkata dengan marah. Scarlett membungkuk dan menuangkan secangkir teh untuknya. Perkataan yang diucapkan mungkin menyinggung. Nona kedua telah tinggal di lingkungan yang sederhana sejak masih kecil.
dan belum berpengalaman. Saat ini, setelah bertemu pria baik seperti tuan muda kedua Okto, pasti akan terobsesi. Aku pikir, jika kamu bersikeras, pasti akan membangkitkan reaksinya. Lebih baik, dia melirik Bu Libra, tetapi tidak berani melanjutkan. Lanjutkan, Bu Libra memerintah. Scarlett berpikir dengan hati-hati, aku barusan sudah mengatakan karena nona kedua sangat jarang bertemu dengan pria yang begitu baik, makanya menolak untuk bercerai dengan tuan muda kedua Okto. Master bisa menciptakan peluang untuk nona kedua, membiarkan dia berhubungan dengan beberapa selebriti, agar wawasannya diperluas. Meninggalkan sekolah setelah pulang kerja, Kina menelepon dan menanyakan makan malam apa yang diinginkan. Pasti sudah terlambat jika pulang ke rumah dan memasak. Dia berjalan ke restoran yang cukup mewah dan mengemas 2 porsi makanan untuk dibawa pulang ke rumah sakit. Menyapu sekitar bangsal, dengan puas hati tidak melihat kertas kerja. Kamu tidak perlu membawa makan malam untuk Ezikra. Ibu seharusnya sudah menyiapkan untuknya. Ezra melihat dia membawa 2 porsi makan malam, wajahnya yang pucat sedikit dingin. Siapa bilang aku menyiapkan untuknya? Satunya adalah untukku, Kina menjelaskan. Mendengarkannya, garis wajahnya yang dingin sedikit melembut. Melihatnya mengambil makanan, kemudian bersiap untuk menyuapi dirinya, dia menghentikannya dan berkata, kamu makan, aku bisa sendiri. Jangan bergerak, hati-hati nanti terkena iukannya. Kina menepuk tangannya, dan berkata, jika ingin aku bisa makan lebih awal, maka bekerja samalah dengan baik. Dianggap tidak mampu mengurus diri sendiri, mata indah Ezra berkedut. Namun, tidak menyangka Kina memiliki sedikit sisi mendominasi. Ini sangat lucu. Setelah Ezra selesai makan, Kina mulai makan malam. Ponsel yang diletakkan di samping tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat Ezikra. Baru saja hendak menjawab, langsung direbut oleh Ezra, terhubung, dan berkata dengan dingin, dia sedang makan, ada apa? Ujung telepon diam selama beberapa detik, langsung menutup telepon. Apa yang dia katakan? Kina bertanya. Mendengar itu bukan kamu, jadi tidak mengatakan apa-apa. Dia meletakkan ponsel kembali di atas meja. Oh, setelah mendengarkan, dia terus makan. Ezra menyalakan TV dan menonton berita militer. Setelah makan malam, Kina diam-diam membersihkan sampah, kemudian duduk di sofa sendirian di sebelah tempat tidur. Sesekali, dia menoleh, melihat pria di ranjang rumah sakit, wajahnya yang tampan dan dalam sedikit pucat, memancarkan rasa dingin, dahinya halus dan penuh, hidungnya mancung, bibirnya sangat indah, matanya sedalam bintang-bintang di laut, dan bulu matanya tebal dan sedikit melengkung. Setiap inci fitur wajah sesempurna upaya keras Tuhan menciptakannya. Tidak bisa menahan menghela nafas, dia adalah pria paling tampan yang pernah dia lihat, tetapi hanya duduk di sana, membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan. Mungkin pandangan Kina terlalu panas, Ezra perlahan menoleh, pupil matanya secara tak terduga berlari ke pandangannya. Ketahuan mengintip, mata Kina yang jernih dan lembut berkedip panik, jantungnya berdebar kencang, wajahnya sedikit panas, menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, menggigit bibirnya dan tidak berani menatapnya. Bibir Ezra melengkung tidak terlihat, tidak berbicara, dan mengembalikan pandangannya ke berita militer. Tidak ada komunikasi antara dua orang, di bangsal besar, hanya ada suara TV. Berita selesai dan dia mematikan TV melihatnya mengangkat selimut. Kina bertanya dengan gugup, apa yang akan kamu lakukan? Mandi, dia berkata dengan dingin. Tidak boleh, lukamu tidak bisa kena air, dia berkata dengan marah. Apakah pria ini memiliki akal sehat? Tidak masalah, dia mengerutkan kening dan berkata. Kina mengangkat dahinya sambil berpikir, mengetahui dia sangat keras kepala. Kamu baring di tempat tidur, atau aku akan memberitahu orang tuamu tentang cederamu. Kamu mengancamku. Suara Ezra menjadi lebih dingin. Ekspresinya yang dingin dan menawan membuat Kina hampir ingin melarikan diri. Diam-diam mundur selangkah dan menelan, udah. Ngomong-ngomong, lukamu tidak boleh terkena air, atau aku akan menyeka kamu. Mendengar ini, Ezra mengangkat alisnya dan menekan bibirnya untuk menatapnya.
Dia menahan emosi dan berkata dengan ringan, "Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" "Aku tahu, aku akan menyeka kamu." Wajah kecilnya memerah. Ezra duduk kembali di ranjang rumah sakit tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menarik selimutnya kembali, dan menyaksikan Kina berdiri di sana tanpa bergerak. Dia mengangkat bibirnya dengan ringan dan mengingatkan, "Bukankah ingin menyekanya?" Kina mengangguk cepat, lalu berjalan cepat menuju kamar mandi. Dalam beberapa menit, dia kembali dengan nampan berisi air panas dan handuk. Duduk di tepi ranjang rumah sakit, dia menggigit bibirnya dengan ringan, membuka kancing pakaiannya dengan tangan gemetar, wajah kecilnya yang cantik menjadi semakin merah. Apakah membuka kancing pakaian saja harus bersikeras seperti ini? Dia melihat ke bawah pada penampilannya yang bersikeras dan imut, ada senyum di bibirnya. Tidak, Kina merasa malu, mengambil beberapa tarikan napas, kemudian berubah menjadi bernapas dengan hati-hati. Setelah akhirnya membantunya melepas pakaian, dia merendam handuk dan meremasnya hingga setengah kering. Pertama usap wajah, lalu turun ke leher. Pria ini sangat tampan. Kina tidak bisa tidak memikirkannya setiap kali menyekanya. Seperti jakun yang seksi, tulang selangka yang anggun, bahu yang lebar dan kuat, dada yang indah dan mulus, otot perut yang bagus. Ini adalah suaminya, masih sangat pemalu dan ingin jatuh. Tatapan matanya terlalu panas, seolah-olah akan menelannya dalam satu gigitan. Sulit bagi Ezra untuk tidak melihat apapun di depannya. Aliran panas mengalir ke perut bagian bawah, jakunnya bergerak beberapa kali, menelan diam-diam, suaranya sedikit serak, dan berteriak, "Kina, kamu." Jangan bergerak, hampir selesai. Kina berkata dengan wajah memerah, kemudian mencoba mengalihkan perhatiannya kembali untuk menyekanya, memaksa dirinya untuk berhenti memikirkannya. Setelah menyeka tubuh bagian atas, suhu air sudah agak dingin. Kina kembali untuk mengganti baskom air. Bisakah sisanya kamu lakukan sendiri? Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mengambil celananya dan menggosok bagian bawahnya. Aliran panas mengalir ke perut bagian bawah, jakun Ezra bergetar beberapa kali. Dia diam-diam menelan ludah, kemudian berseru dengan suara serak, "Kina, kamu. Jangan bergerak, ini sudah mau selesai," kata Kina dengan wajah merah, lalu mencoba untuk kembali fokus menyeka badan Ezra, memaksa diri untuk berhenti memikirkan hal-hal aneh. Setelah menyeka tubuh bagian atas, suhu air sudah agak dingin. Kina pun pergi untuk mengganti sebaskom air yang baru. Bisakah kamu sendiri yang menyelesaikan sisanya? Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk membuka celana Ezra dan menyeka tubuh bagian bawahnya. Ezra mengangkat kelopak untuk melihat Kina. Setelah sekian lama, barulah dia bertanya balik, "Menurutmu?" Kina menggertakkan gigi, "Kalau begitu, tutup matamu." Kata-kata Kina membuat Ezra ingin tertawa, tapi dia tetap memejamkan matanya. Kina merasa tidak aman, sehingga dia pun mengambil jaket untuk menutupi wajah Ezra, kemudian berkata dengan nada menggertak, "Jangan intip, dengar?" "Iya," Ezra menjawab dengan sungguh-sungguh. Barulah Kina merasa lega, tetapi merah di wajahnya masih tidak memudar. Dia berpura-pura tenang sambil melepas celana Ezra. Pada akhirnya, dia tampaknya terlalu meninggikan kemampuan dirinya sendiri. Ketika dia melihat area segitiga yang ditutupi oleh celana dalam di bagian atas kaki yang ramping dan lurus, dia seolah merasakan ledakan menggempar di kepalanya. Seluruh tubuh tiba-tiba terasa sangat panas dan hampir berasap. "Tunggu sebentar, aku pergi ke kamar mandi dulu." Dia melemparkan handuk dan berjalan cepat menuju kamar mandi. Kina membasuh wajah dengan air dingin, lalu melihat wajahnya di cermin yang sangat merah seolah hendak meneteskan darah. Dia menatap dirinya yang ada di cermin, mengutuk dengan nada emosi, "Bukankah cuman sekadar menyeka tubuhnya? Kalian berdua telah melakukan semua yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sekarang kamu malah malu-malu. Kina, kamu benar-benar munafik." Dia menarik napas dalam-dalam, membasuh wajahnya dengan air dingin lagi, kemudian baru keluar dari kamar mandi.
Melihat Ezra masih diam dalam posisi yang sama, dia berbisik, "Ezra? Hei, apakah kamu tertidur?" Melihat Ezra tidak merespon, Kina tiba-tiba merasa tidak begitu malu lagi. Dia pun mengambil handuk dan mulai fokus menyeka bagian bawah tubuh Ezra. Mungkin karena Ezra tertidur, sehingga Kina dapat menyekanya dengan lancar dan cepat. Setelah semuanya selesai dan dia mengangkat pandangannya, kaget melihat salah satu bagian tubuh Ezra berdiri tegak, Kina tersentak ketakutan dan terjatuh ke lantai. Karena mendengar suara teriakan, Ezra segera mengesampingkan jaket yang menutupi wajahnya. Dia bertanya dengan gugup, "Kina, kamu baik-baik saja?" Kamu, Kina menunjuk bagian itu dengan perasaan malu dan marah, wajah merah total. Bagaimana boleh kamu mengambil kesempatan? Ezra melihat ke arah yang ditunjuk Kina, memandangi bagian yang menunjukkan kejantanannya. Lantai dingin, bangun dulu baru bicara. Kina berdiri dari lantai, menggosok pantatnya yang sakit, kemudian mengambil baskom berisi air dan pergi ke kamar mandi dengan marah. Ketika kembali, dia masih marah. Dia mengentakkan kakinya dan berkata, "Ezra, kamu preman." "Kina, ini adalah reaksi fisiologis yang sangat normal." Ezra berkata dengan tenang, nada suaranya yang rendah mengandung jejak nafsu yang tak terlihat. Dia adalah pria normal. Kina membantunya membersihkan tubuh dengan kekuatan yang pas. Ketika paha bagian dalam yang sensitif disentuh oleh tangan kecil Kina melalui handuk, sulit bagi tubuhnya untuk tidak bereaksi. "Tapi, kamu pura-pura tidur," kata Kina lagi. Kina benar-benar mengira bahwa Ezra tertidur, sehingga dia berani menyekanya. Ezra menarik napas dalam-dalam, "Aku cuman tidak menjawab kamu." Kamu, Kina tidak bisa membantahnya. Dia tidak sengaja melihat sebagian kecil dari selimut tampak menggunung. Dia pun menunjuk ke tempat itu dan berteriak, "Ezra, kamu, turunkan dia sekarang juga." Ezra bengong, suara agak serak, "Tuangkan aku segelas air." Kina mengerang dengan marah, berbalik dan menuangkan segelas air hangat untuk Ezra. "Dengar, kamu tidak boleh mengulang kejadian yang sama lagi lain kali." "Kejadian apa?" Ezra masih merasa haus walau telah meminum segelas penuh air. Terutama ketika Kina berada sangat dekat dengan dirinya. Aroma samar tubuh Kina amat mengganggunya, perut bagian bawahnya menjadi semakin kencang dan panas. "Kamu jelas tahu, tapi masih bertanya. Kalau kamu pura-pura bodoh lagi, percaya atau tidak, aku akan memukulnya sampai terbaring kembali." Kina mengangkat tangan sambil mengancam. Ezra terdiam melihat perilaku kekanak-kanakannya, kemudian diam-diam mengambil seragam pasien dan mengenakannya. Kina melihat gerakan Ezra sangat lambat, jadi dia pun meraih pakaiannya. Sambil membantunya mengenakan pakaian, dia berkata dengan emosi, "Kalau sakit, tak usah sok kuat." Ezra memandangi wajah kecil yang indah di depan matanya, bibir merah muda, aroma yang wangi dan enak dicium. Semua itu terus menggodanya. Detik berikutnya, dia mengangkat dagu Kina, menundukkan kepala dan mencium bibir yang membuatnya kehilangan kendali. Lidah melewati gigi dan masuk ke dalam mulut Kina, bermain dengan lidahnya dan menyerap madu dari mulutnya dengan rakus. Kina awalnya mengancingkan pakaiannya dengan serius. Begitu tiba-tiba dicium, dia langsung mabuk sebelum sempat bereaksi. Dunia berputar dan Kina ditindih di atas ranjang, telapak tangan besar dan panas memasuki pakaiannya, meraba bagian tubuhnya yang lembut dan indah. Ketika merasakan setetes cairan dingin menetes di pipi, Kina sedikit tersadar. Dia melihat wajah Ezra agak pucat, seketika terkejut, kemudian segera mengulurkan tangan untuk mendorongnya menjauh. Gerakannya berhenti karena dia teringat luka di dada Ezra. "Hentikan," dia memegang telapak tangan Ezra yang terus menjelajahi tubuhnya, lalu mengingatkan, "Kamu masih terluka, tidak boleh." "Tidak masalah," jawab Ezra dengan suara serak dan rendah. "Tidak boleh," sikap Kina tangguh. Apakah pria ini tidak mau nyawanya lagi? Bisa-bisanya dia berani bertingkah sembarangan dengan tubuh yang terluka.
Kina benar-benar ingin menendangnya dengan kuat sekali saja. Ezra menggigit daun telinga Kina yang lembut, tidak boleh. Kina tidak mundur sama sekali. Istriku. Ezra menjilat leher merah muda yang cantik, lapang, dan menawan. Apa yang dipanggil Ezra? Kina tertegun sejenak, perasaan aneh dan geli membanjiri hatinya. Ketika dia tersadar kembali, dia menemukan bahwa pakaiannya telah dinaikkan sampai ke dada. Dia marah dan mengutuk, Ezra, kamu cari mati, hentikan. Kalau begitu, kamu di atas. Dengan demikian, lukaku tidak akan terpengaruh. Ezra berbalik dan membiarkan Kina berbaring di atas tubuhnya. Jangan harap, Kina tersipu, menjawab sambil menggertakkan gigi. Anak panah sudah ada di busur, aku tidak bisa berhenti. Ezra berteriak lagi, istriku, kehendak Kina sedikit terguncang. Sebelum lepas kendali, dia berkata, tidak ada gunanya walau kamu memanggilku Ibu Suri. Lepaskan, aku mau pulang. Keringat bercucuran di dahi Ezra. Dia meraih tangan kecil Kina dan meletakkannya di bagian yang panas itu. Pakai tangan, kamu, lepaskan aku sekarang juga. Suhu panas di telapak tangan mengejutkan Kina. Wajah Kina sangat panas seolah akan berasap. Dia tidak berani meronta terlalu keras karena takut menyentuh luka Ezra. Siapa tahu, gerakannya memutar badan menyalakan api yang lebih besar pada tubuh Ezra. Ezra terengah-engah, lapisan keringat di dahi semakin tebal. Kina, jangan bergerak lagi. Kalau begitu lepaskan aku, cepat. Merasakan bagian di tubuh Ezra yang semakin keras, dia berkata dengan tubuh kaku. Bantu aku dengan tanganmu atau kita melakukannya, kamu yang pilih. Mata Ezra memancarkan nyala api yang mengamuk.